Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Dari tempat ini kami ucapkan selamat beribadah. Kita bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Kembali kita boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, merendahkan diri kita mencari wajah Tuhan. Salam sehat selalu, semangat selalu buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan yang indah ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh datang beribadah, merendahkan diri, mencari akan wajah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Mari Allah Roh Kudus cengkeram kami dengan kuasa-Mu. Bila saat ini ketika kami datang di dalam hadirat-Mu, kami mau datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus akan Engkau. Bila nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa kami lebih dalam lagi itu kami boleh menyembah Engkau. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari umat percaya, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersuka cita bersama-sama. Sama firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang ku tanaman dalam Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Mari bersama-sama bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang ku tanaman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hey, sha-la-la-la-la-la. Yeay. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya kami aman Tuhan bersama-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Ku sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di dunia. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sama-sama katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang
Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di dunia. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Oh, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, sembah nama-Mu, ku tinggikan Engkau selamanya di hidup kami. Ku sembah, ku sembah nama-Mu Yesus.
kasih kuasa Tuhan. Sembah Yesus. Yesus. Haleluya. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan. Oh Yesus, selama-lamanya kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun Engkau gunung batuku Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Engkaulah tempat perlindungan kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari dengan segenap hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara The Chosen Community yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kami. Engkau yang menyertai kami, memberkati dan melindungi kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau sampai hari ini kami ada, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami, di mana kami berkumpul dalam keluarga kami, dimanapun Tuhan, di rumah masing-masing, Engkau ada, Engkau hadir. Karena itu Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau menolong setiap kami, mengurapi setiap kami, agar firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Hamba mohon pertolongan-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu, ampuni segala dosa, salahan hamba-Mu, dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, melayakkan hamba-Mu Tuhan,
untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan saudara hari-hari ini? Saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan baik, dalam damai sejahtera Allah, dan tetap bersuka cita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tidak dapat disangkal, memang hari-hari ini kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, ya. Keadaan hari-hari ini begitu sulit. Bahkan seorang teman saya berkata, kita sudah seperti di dalam keadaan perang saja. Sedih dan tegang silih berganti. Sedih kita ketika mendengar ada teman, kerabat, bahkan mungkin keluarga kita sendiri terserang COVID, bahkan sampai ada yang meninggal. Dan kita juga dibuat tegang karena berita-berita yang kita terima hari-hari ini semuanya adalah berita-berita tentang COVID yang mengancam siapa saja. Keadaan ini tentu saja membuat pikiran kita dikacaukan sedemikian rupa sampai kita kehilangan damai sejahtera dan juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Di awal pandemi COVID-19 ini, kira-kira awal 2020, anak saya mengirimkan sebuah video yang menunjukkan keadaan di sebuah supermarket di sebuah negara maju. Nampak rak-rak yang kosong seperti habis diserbu oleh pembeli. Dan kemudian yang lebih menarik adalah penampakan dua orang ibu yang sedang bertengkar hebat memperebutkan sesuatu barang yang ada di tangan mereka. Dan ketika dilihat lebih lagi, barang yang diperebutkan ternyata adalah tisu toilet. Sampai akhirnya petugas keamanan datang untuk mengambil semua barang yang diperebutkan itu dan menghentikan pertikaian dari kedua ibu tersebut. Pemandangan yang membuat kita geleng-geleng kepala dan mungkin berkata, astaga, tisu toilet kok diperebutkan. Masih mending kalau itu sembako mungkin, kalau di sini ya saudara. Ya, ternyata apa yang terjadi di tempat kita, bagaimana orang berebut di sana juga, di negara yang bahkan dikatakan orang sudah maju, juga terjadi hal yang sama. Kalau di sana tisu toilet, di sini susu beruang mungkin. Ya, itulah keadaan manusia. Dipicu oleh kekhawatiran yang berlebihan bisa membuat seseorang bertindak di luar nalar. Pikiran kita yang terus-menerus dijejali dengan berita-berita negatif membuat akhirnya kita juga ikut berpikir negatif. Tidak heran kalau kita jadi khawatir dan ketakutan, bahkan mungkin bisa berpikir hal-hal yang jahat. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Renungan ini saya beri judul Pikiran yang Sehat. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dari Filipi 4 ayat 6-9 ini kita belajar. Untuk memiliki pikiran yang sehat, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 6 tadi, berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi
Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Hari-hari ini tentu saja banyak alasan bagi kita untuk khawatir. Ya, untuk kita bilang, aduh, kok keadaan seperti ini. Kita bisa mengeluh. Berita yang begitu gencar tentang COVID, tentang kelangkaan obat, kelangkaan ruang rumah sakit, kelangkaan juga tabung oksigen, ditambah lagi pembicaraan kita di antara kita sendiri, itu dan berputar-putar itu saja. Sehingga pikiran kita hanya dipenuhi dengan oleh COVID. Semuanya begitu nampak menakutkan. Di lain pihak, orang-orang yang tidak sakit juga tidak bisa bekerja dengan normal. Banyak pekerjaan atau bisnis yang terhenti. Ada orang-orang yang dirumahkan, terpaksa kehilangan pekerjaan. Inilah keadaan kita hari-hari ini. Ini kenyataan yang tidak bisa kita sangkali. Kita sedang berada di masa yang sulit. Kelihatannya apa yang dikatakan oleh teman saya tadi ada benarnya mungkin. Kita seperti sedang di dalam kancah peperangan. Tapi yang lebih serius adalah tanpa sadar kita sedang didorong ke dalam perang urat syaraf. Pikiran kita dikuasai oleh ketakutan tentang COVID. Ini yang lebih berbahaya, saudara. Mungkin saja orang bisa mati bukan karena COVID, tetapi karena ketakutan. Ketakutan membuat daya tahan tubuh seseorang bisa menjadi melemah dan dengan mudah terserang penyakit. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga. Dan kalau kita khawatir, kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Persoalannya seringkali ketika kekhawatiran datang, kita bukan datang kepada Tuhan. Kita justru mencari di tempat-tempat yang lain. Dan akhirnya bukannya tertolong, kita justru semakin menjadi lebih pusing. Paulus mengajar kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Artinya ketika kekhawatiran itu datang, refleks kita yang pertama adalah datang kepada Allah. Bagaimana ini bisa menjadi refleks di dalam hidup kita? Tidak ada cara lain. Kita harus terus belajar dan membiasakan diri untuk dekat kepada Tuhan. Membangun kedekatan dengan Dia. Saudara ingat ketika anak masih kecil, normalnya kepada siapa anak itu merasa paling dekat? Tentu saja kepada orang tuanya, bukan? Ketika anak perlu sesuatu, siapa yang dia cari? Papa atau mama? Ketika anak takut, kepada siapa dia berlindung? Papa atau mama? Ketika anak terjatuh, dia menjerit. Nama siapa yang dia teriakkan? Mama, papa. Begitu bukan? Ketika sakit, kepada siapa si anak mengadu? Ya, mama atau papa. Anak tidak mencari orang yang tidak dia kenal. Dia akan mencari orang yang paling dekat dengan dia, yaitu orang tuanya. Karena dia tahu papa dan mamanya lah orang yang paling siap dan yang pasti akan menolong dia. Pengenalan yang tumbuh dalam diri si anak tentang orang tuanya membuat dia yakin, membuat dia terbiasa untuk mencari yang pertama adalah orang tuanya sendiri ketika dia membutuhkan sesuatu, ketika dia mengalami ketakutan, ketika dia mungkin butuh pertolongan. Nah saudara, mari kita juga belajar selalu untuk dekat dengan Tuhan. Di saat seperti ini, seharusnya semakin mendorong kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Karena Dia Bapa kita yang baik dan Dia sanggup untuk menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat fenomena yang terjadi. Orang-orang dalam keadaan panik yang luar biasa.
Mereka berebut obat, berebut macam-macam, sampai berebut susu beruang. Dan apakah kita harus mengikuti hal yang sama? Mari kita belajar, saudara, untuk cari Tuhan terlebih dahulu. Cari Tuhan. Kalau saudara sakit, mari cari Tuhan. Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kita tetap minum obat, cari dokter untuk minta petunjuk obat yang tepat. Tetapi kalau kita tidak sakit, jangan kita ikut-ikutan menumpuk obat yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Mengapa kita harus mengimani kita sakit, sedangkan kita baik-baik saja? Jangan sampai kita sakit dahulu, sakit di pikiran terlebih dahulu, sehingga membuat tubuh kita pun menjadi sakit. Dan inilah janji firman Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita damai, sejahtera, dan ketenangan. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika kita datang kepadanya, ya, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita yang sangat terbatas ini akan melindungi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kita harus mengakui bahwa akal kita terbatas, apalagi dalam keadaan panik. Seringkali kita justru tidak bisa berpikir dengan baik. Karena itu, apabila saudara khawatir, pertama datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Allah. Dekat-dekat dengan Allah saja. Nyatakan kekhawatiran kita kepada Allah. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai saudara. Matius 6 ayat yang ke-27 mengingatkan kita, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita tahu jawabannya. Tidak. Kekhawatiran kita tidak dapat mengubah keadaan kita sama sekali. Jadi saudara, yang kita butuhkan hari-hari ini adalah damai sejahtera Allah. Biarlah damai sejahtera Allah yang menguasai kita, bukan kekhawatiran. Caranya hanya dekat pada Allah saja. Itulah yang dikatakan Daud. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk punya pikiran yang sehat? Kontrol pikiran kita. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus mengajar agar kita mengontrol apa yang ada dalam pikiran kita. Dia berkata, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, dan seterusnya. Artinya kita yang harus mengontrol pikiran kita secara sadar. Kita yang harus mengkondisikan agar apa yang ada dalam pikiran kita ini adalah apa yang benar dan apa yang baik. Apa yang berguna bagi kita, apa yang membangun hidup kita. Saudara, kuasai medan tempur kita, yaitu pikiran kita. Jangan biarkan si jahat menyeret kita semakin jauh dalam kekhawatiran dan ketakutan. Jangan biarkan berita-berita buruk yang berseliweran di setiap waktu mengendalikan pikiran kita. Kita adalah penguasa atas pikiran kita sendiri. Saudara, kepada siapa kita ingin menundukkan pikiran kita? Kepada Tuhan atau kepada si jahat? Dengan berbagai informasi negatif yang melemahkan kita. Saudara dan saya yang harus memutuskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita kendalikan pikiran kita. Seorang teman menelpon saya
dan berkata, "Aku takut dan stres. Semua berita, baik itu tulisan ataupun video, isinya tentang COVID. Orang meninggal, rumah sakit penuh, obat langka, dan lain-lain." Dia mulai memikir, si A positif COVID, si B juga kena, si C, banyak sekali teman-teman yang dekat. Kalau dulu itu mungkin, orang yang si temannya siapa gitu, atau saudaranya teman kita. Tapi hari-hari ini orang yang kita kenal juga mengalami. Lalu dia mulai berpikir, teman saya ini pikir, aduh bagaimana dengan suami saya? Setiap hari dia masih harus bekerja. Dan dia bertemu dengan orang-orang lain. Bagaimana kalau dia juga terjangkit? Saudara, hal ini membuat dia kemudian menjadi sakit perut. Dia panik sendiri sampai asam lambungnya naik. Dan apa yang sebenarnya dia pikirkan itu belum terjadi. Bahkan belum tentu terjadi, tapi dia sudah stres dan akhirnya asam lambungnya sendiri naik, sakit perut sampai lemes begitu, saudara. Kita lihat pikiran kita yang sakit, ya, kalau saya boleh istilahkan seperti itu, pikiran yang sakit membuat tubuh merespon hal yang salah. Tubuh ikut lemah. Berapa banyak sakit yang dimulai dari pikiran yang tidak sehat. Sebaliknya kita percaya pikiran yang benar, pikiran yang sehat akan membangkitkan kekuatan. Amin. Nah, di cerita yang lain, salah seorang teman yang harus ngamar karena positif COVID, ya, dia mengalami keadaan yang cukup parah, sampai-sampai cukup lama harus berada di rumah sakit. Tetapi dia berkata, menurut pengalamannya, apa obat yang paling baik untuk COVID? Dia berkata adalah hati yang gembira. Seperti kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Jangan takut, ambil banyak waktu untuk memuji dan membaca firman Tuhan. Dan tentu saja makanan yang bergizi dan obat, semua yang baik itu perlu dilakukan. Dan dia berkata, ini yang membuat aku lebih cepat pulih, walaupun keadaanku sebenarnya cukup berat. Saudara, mari kita belajar dari hal-hal yang dialami oleh teman-teman yang bersaksi ini. Kita bisa membedakan bahwa tindakan yang benar, berpikir yang benar akan menolong kita untuk juga menjaga keadaan kita baik. Jadi mari kita pintar-pintar juga menyeleksi apa yang masuk dalam pikiran kita. Kalau berita-berita yang kita terima membuat kita takut, membuat kita lemah, hapus saja. Tidak perlu kita lihat. Mari kita perbanyak mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan yang membangkitkan iman kita dan menguatkan roh kita. Seperti halnya tubuh memerlukan makanan yang baik, ya, yang sehat, sudah seharusnya pikiran kita juga diberikan nutrisi yang baik, membangun dan menguatkan. Inilah yang dikatakan oleh 2 Korintus 10 ayat keempat dan kelima. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin, saudara. Mari kita taklukkan pikiran kita kepada Kristus, bukan kepada berita-berita negatif yang belum pasti kebenarannya. Karena itu, bagian yang ketiga yang tidak kalah penting, untuk memiliki pikiran yang sehat, kita perlu firman Tuhan yang tertanam dan berbuah. Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu,
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus telah mengajarkan kepada jemaat di Filipi firman Tuhan yang hidup, baik melalui perkataan maupun perbuatannya. Dan dia menasihati agar jemaat melakukannya juga. Kita perlu meneladani apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan apa yang dia lakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Mendengar, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan mendengar, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Sampai firman Tuhan mempengaruhi seluruh hidup kita. Mendarah daging di dalam hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Saudara, daripada kita mengulang-ulang cerita negatif. Contohnya, kita menerima forward dari teman, ada berita-berita atau video yang membuat kita ketakutan. Lalu kita juga share kepada teman kita yang lain, kepada komunitas kita yang lain. Bukankah kita juga mengambil bagian, menyebarkan berita yang menakutkan kepada orang lain? Mari, daripada kita menyebar berita-berita yang demikian, lebih baik kita menyebar berita yang baik. Firman Tuhan yang membangun, lagu-lagu pujian yang memberkati, itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita perkatakan firman, kita nyanyikan firman. Ada banyak pujian yang berisi firman Tuhan. Contohnya hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Atau segala perkara dapat ku tanggung. Itu nyanyian pujian yang bisa menguatkan kita. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka janji firman Tuhan adalah Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Keadaan di luar boleh kacau, keadaan di luar boleh menggoncangkan, tetapi di dalam kita harus ada damai sejahtera. Dan itu Tuhan janjikan untuk kita yang dekat dengan Dia dan selalu mencari Dia. Kalau kita ingat akan isi dari Mazmur pasal 91 ayat yang pertama, bukankah berkata, orang yang duduk dalam naungan, yang duduk dan bermalam di dalam naungan yang maha tinggi. Saudara, ayat-ayat di dalam Mazmur 91 diperuntukkan orang yang menyediakan waktunya untuk duduk dan bermalam di dalam naungan Allah yang maha tinggi. Saudara, itu tentu saja tidak seketika kita peroleh, tidak seketika bisa menjadi suatu kebiasaan. Kita harus bangun terus kedekatan dengan Allah. Firman yang terus ada di dalam hidup kita. Sehingga kita setiap saat ingat, oh kalau kita perlu sesuatu, kalau kita mengalami sesuatu, siapa yang perlu kita cari? Oh, firman itu mulai berbicara. Firman itu yang mulai mengendalikan pikiran kita untuk cari Tuhan, untuk perkatakan firman, untuk percaya, untuk tidak takut, untuk tetap tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin memproduksi benda yang berkualitas tinggi, maka kita juga harus memasukkan bahan baku yang berkualitas tinggi. Kita tidak bisa memasukkan sampah sebagai bahan baku untuk memperoleh hasil yang berkualitas tinggi. Begitu juga dengan pikiran kita. Kita harus memasukkan informasi yang benar, informasi yang membangun, informasi yang memberi hidup dalam hidup kita, hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam damai sejahtera Allah. Memang kita sedang ada di hari-hari yang sulit. Mungkin kita juga mengalami sakit. Kalau kita sedang dalam keadaan seperti itu, mari datang kepada Tuhan. Jangan cari yang lain dulu. Pertama datang, Tuhan tolong. Rendahkan diri kita. Ambil komitmen untuk terus bertumbuh di dalam firman, mendekat kepada Dia. Sampai kita betul-betul mengalami pertolongan Tuhan.
Saudara percaya bukan bahwa Dia adalah Bapa kita yang baik? Bapa mana yang kalau anaknya datang kepadanya meminta roti, akan memberikan batu? Itu firman Tuhan, saudara. Karena itu percayailah janji Allah, jangan khawatir. Tetap percaya bahwa ada perlindungan di dalam Tuhan. Ada darah Yesus yang menandai setiap hidup anak-anaknya. Maka maut itu akan dilalukan daripada kita. Kesimpulannya, saudara, kita sadar hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang jahat bahkan. Mari kita tetap jaga pikiran kita agar tetap sehat. Dan ingat, kekhawatiran atau ketakutan kita tidak merubah keadaan menjadi baik. Malah bisa membuat kita menjadi lemah dan kehilangan pengharapan. Mari lakukan bagian kita, yaitu semakin mendekat kepada Tuhan. Kontrol pikiran kita, putuskan kepada siapa kita ingin menundukkan pikiran kita, kepada keadaan atau kepada Tuhan. Tanamkan apa yang baik, yaitu firman Tuhan. Perkatakan firman dan terus menerus lakukan firman Tuhan sampai itu menguasai kehidupan kita dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Menutup renungan kita pada hari ini, saya ingin membacakan Amsal 3 ayat 21 sampai ke 23. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Kalau boleh saya ganti dengan kalimat yang sederhana. Hai anakku, janganlah firman Tuhan yang hidup itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah menerima firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami menempatkan firman-Mu di dalam hidup kami. Dan terus Tuhan memikirkan firman-Mu, memperkatakan firman-Mu, dan juga melakukan firman-Mu. Sampai firman-Mu itu Tuhan menguasai hidup kami. Dan kami boleh bergerak di dalam kebenaran-Mu saja. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang melindungi kami. Tuhanlah tempat perteduhan kami. Tuhanlah tempat di mana kami mengadukan segala permasalahan kami. Engkau gunung batu keselamatan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percayakan firman-Mu dan janji-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau juga Tuhan yang menguatkan setiap anak-anak-Mu yang hari ini sama-sama beribadah melalui channel ini. Engkau melawat mereka satu persatu. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, mungkin terinfeksi COVID, kami percaya Tuhan, darah Yesus mentahirkan setiap anak-anak-Mu yang sedang terinfeksi COVID. Engkau menyembuhkan kami. Biar Engkau pakai setiap obat sarana yang dipakai, itu mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan berdaulat atas hidup kami. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Hidup bagi kami adalah Kristus. Mati adalah keuntungan bagi kami. Kami tidak takut Tuhan menghadapi apapun karena Engkau beserta kami, Immanuel. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara semua diberkati firman Tuhan pada hari ini. Yang diberkati oleh firman Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Jenny Kosasi yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kau Allah
yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak keagungkan. Mari angkat kedua tangan saudara. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak keagungkan. Hanya Kau yang layak keagungkan. Hanya Kau yang layak keagungkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh selesaikan ibadah kami di hari ini. Terima kasih untuk semua kemurahan kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih boleh beribadah, itu merupakan suatu anugerah bagi kami. Biarlah puji-pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan itu boleh termetrai dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memimpin menyertai kami semuanya untuk memiliki pikiran yang luar biasa. Pikiran yang sehat. Karena kami tahu bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Allah kami tetap ada di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengontrol pikiran kami dengan pikiran dan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga kami boleh percaya bahwa firman-Mu itu akan senantiasa ada dalam kehidupan kami, menghidupi kami Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami di masa-masa sulit ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, sertai pimpin kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati kehidupan rumah tangganya, berkati pelayanannya. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh komunitas The Chosen. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan sampai dengan hari ini. Biar Tuhan memberkati senantiasa. Walaupun di masa PPKM ini Tuhan. Biar Engkau menyertai, tetap memberkati bisnis pekerjaan kami. Memberkati keluarga kami. Justru di masa PPKM ini Tuhan. Kami sadar, inilah saatnya bagi kami untuk semakin mendekatkan diri dengan keluarga kami maupun kepada Engkau. Sertai Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Jikalau ada yang sakit atau terkena COVID, jamah sembuhkan mereka Tuhan. Jikalau di antara mereka ada yang memiliki beban berat, biar Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan pada mereka. Hari ini Tuhan, kami khusus berdoa untuk bangsa negara kami. Kami bawa bangsa negara kami. Teristimewa untuk Pulau Jawa Tuhan. Biar Engkau yang akan memimpin menyertai. Dan juga pulau-pulau yang lainnya di luar Jawa. Tuhan memberikan belas kasih Tuhan kepada kami. Kepada bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh terlepas, terluput dari pandemi ini Tuhan. Tuhan, dengan otoritas-Mu kami mohonkan. Kiranya Engkau mencurahkan belas kasih-Mu Tuhan. Supaya pandemi ini boleh berhenti di Indonesia Tuhan. Tidak ada kematian massal lagi Tuhan.
Tidak ada pemaparan atau penularan lagi Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan kasih pertolongan-Mu. Kesembuhan boleh terjadi. Kesembuhan demi kesembuhan, kesembuhan massal boleh terjadi di Indonesia ini Tuhan. Dan biarlah Engkau menyertai, memberikan hikmat-Mu kepada pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, juga seluruh menteri yang ada. Dan juga Tuhan seluruh lembaga tinggi yang ada. Beserta TNI, Polri maupun tim medis Tuhan. Mereka boleh bekerja sama, saling topang, saling tolong untuk menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kasih-Mu, berikan perlindungan-Mu pada mereka. Kami juga berdoa Tuhan, untuk orang-orang, kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi tertentu, yang senantiasa merongrong kedaulatan negara kami dengan perkataan-perkataan mereka. Biarkan Engkau gagalkan semua rencana mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih. Kami sebentar menyelesaikan seluruh ibadah kami. Biarlah kasih tuntunan penyertaan Tuhan saja senantiasa akan menyertai kami. Menuntun langkah-langkah kami. Di masa-masa sulit, kami tetap percaya kasih pemeliharaan Tuhan akan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terima berkat Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Dan biarlah berkat yang terbaik Kau curahkan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, serta kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah itu beserta dengan kita semuanya. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, stay safe and healthy bagi kita semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Firman-Mu
kan terbang tinggi di awan, semua bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.